Oke, teman-teman, kita lanjut materi yang kemarin. Kalau di pertemuan sebelumnya itu kita membahas kenapa sih persamaan matematika itu disebut persamaan garis lurus. Ya, kalau kemarin kita menghitung ada sebuah persamaannya itu Y sama dengan 2250 X ditambah 9000 ya, kayak gitu. Jadi ini persamaan didapat dari biaya berangkatnya, biaya biaya ongkosnya Ahmad ketika pergi ke sekolah gitu ya. Nah, ini kita lanjutkan. Dan kemarin kita dapatkan kesimpulan bahwa persamaan garis lurus itu, kenapa disebut persamaan garis lurus? Ya, karena persamaan tersebut, ya, persamaan matematika tersebut, itu kalau digambarkan pada garis koordinat, itu berbentuk garis garis lurus. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan, teman-teman. Bahwa di persamaan garis lurus, ya, di sini ada dua bentuk. Ya. Ada bentuk umum dan bentuk khusus. Bentuk ini apa maksudnya? Ini mah bentuk ya. Jadi dalam penulisan nanti bisa seperti bentuk umum ya yang AX tambah BY tambah C sama dengan 0 gitu ya. Atau bentuknya tertulis seperti bentuk khusus Y sama dengan MX plus C. Nah, yang kemarin kita hitung itu teman-teman, itu berbentuknya mirip seperti bentuk mana kira-kira? Bentuk umum atau khusus ya? Khusus. Iya, bentuk khusus. Y sama dengan ya bentuknya. Jadi kalau bentuk khusus itu cirinya, salah satu cirinya adalah bentuknya Y sama dengan. Ya. Nah, kalau bentuk umum itu contohnya gimana, Pak? Ya. A, B, C ini angka bebas terserah teman-teman ya. Misalnya contohnya adalah 3X min 4Y ditambah 12 sama dengan 0. Nah, misalnya kayak gini. 3X min 4Y tambah 12 sama dengan 0. Nah, ini contoh dari bentuk bentuk umum, teman-teman. Nah, salah satu ciri dari bentuk umum adalah dia sama dengannya dengan 0. Nah, seperti itu, teman-teman. Cirinya ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Sekarang kita coba ke latihan soal bagaimana ya. Nah, kadang di soal juga suka ditanya. Nah, ini contoh, teman-teman. Tentukan bentuk umum dan bentuk khusus serta grafik dari persamaan garis lurus 2x min 3y sama dengan 12 dan y sama dengan x tambah 3. Nah, kali ini kita coba fokus di bentuk umum dan bentuk khususnya dulu. Nah, jadi di sini ada dua garis ceritanya. Ada garis pertama itu 2x min 3y sama dengan 12 dan y sama dengan x tambah 3. Nah, kita harus tahu, kita diminta nih untuk tahu bentuk umum dan bentuk khususnya. Nah, sekarang kita dari garis pertama. Ini bentuk umum atau bentuk khusus? Kira-kira ini bentuk apa? Mutia, ini bentuk apa? Yang garis pertama. Bentuk umum. Iya. Ya, Pak. Iya, ini bukan bentuk apa-apa ya. Belum gitu ya. Bentuk umum juga belum. Kenapa? Karena belum sama dengan 0 gitu kan ya. Nah, gimana cara mengubah ke bentuk umum? Ya, bentuk umum itu kan tadi cirinya adalah sama dengan 0. Jadi 12 ini ya, kita pindah ruas ya. Ingat aljabar kemarin waktu kelas 7 nah gitu. 2x min 3y kalau pindah ruas kan berubah tanda ya, yang tadinya positif ketika pindah ruas jadi negatif 12 sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini bentuk umumnya nih udah sama dengan 0 benar. Nah, sekarang bagaimana kalau bentuk khusus? Nah, bentuk khusus ini kan y sama dengan ya bentuknya, cirinya y sama dengan sekian 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 sekian. Nah, caranya gimana? Kita tulis dulu. Nah, bentuk khusus itu kan bentuknya cirinya adalah y sama dengan kan ya. Nah, jadi kita tinggalkan min 3y-nya ini di sebelah kiri. Nah, 2x-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi bagaimana? Min 3y-nya tetap. 2x-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. 2x pindahnya jadi Min 2X. min 2x ditambah 12. Nah, habis itu, ini kan y-nya masih ada min 3 gitu ya. Nah, kita bagi dengan min 3. Persamaan ini kita bagi semua dengan min 3. Min 3 bagi min 3 kan 1 ya. 1y ini nggak usah ditulis gitu kan ya.
Min 2x. Min 2x bagi min 3. Min 2 per min 3x. Karena kan dia nggak bisa dibagi. Nopal, Ya? saya ada join ya Pak. Share Oke. screen-nya di saya hitam Pak. Oh gitu, silahkan. Nah, 12 dibagi min 3 berapa? 12 bagi min 3? 4. Min 4. Ya, min 4. Nah, udah nih. Y sama dengan, nah ini kan min 2 dibagi min 3. Minusnya coret aja, karena kan negatif bagi negatif, positif gitu kan ya. Jadi 2 per 3. X min 4. Nah, inilah bentuk khususnya. Pak, ini ada pecahan ya, biarin, nggak apa-apa. Memang seperti itu bentuknya. Karena bentuk khusus itu, cirinya adalah Y sama dengan. Gitu, teman-teman. Ini cara mengubah dari bentuk umum ke bentuk khusus ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? 2 bagi 4 gak bisa ya Pak? 2 dibagi 4 atau 2 bagi 3? Itu kan nggak bisa ya? Dikali. Kalau kamu kali 3 lagi, atau kali 4, nanti Y-nya jadi ada 3 atau 4 dong. Nah, jadi kita tujuannya adalah supaya Y-nya ini Y sama dengan bentuknya. Gitu. Seperti itu. Kalau nggak ada yang nanya, saya lanjut nih ke garis yang kedua. Karena di garis yang kedua ini unik. Nah, sekarang saya tanya, ini bentuk apa? Zahid. Ini bentuk apa, Zahid? Y sama dengan itu bentuk umum atau bentuk khusus, Zahid? Bentuk apa nih? Bentuk apa? Atau Inan, ini bentuk apa, Inan? Halo, ada orang di sini? Atau Radin? Ini bentuk apa, Radin? Radinka? Y sama dengan itu bentuk apa? Aduh, udah tiga orang nih nggak ada yang jawab. Siapa ya? Abim, ini bentuk apa, Abim? Bentuk umum atau bentuk khusus, Abim? Kalau Y sama dengan X tambah 3. Bentuk apa, Bim? Pak. Udah, Bentuk Pak. apa? Oke. Bentuk apa, Bim? Umum atau khusus? Khusus, Pak. Oke, bentuk khusus. Ya, betul ya. Y sama dengan X tambah 3 itu adalah bentuk khusus. Ya. Nah, sekarang bentuk umumnya gimana? Nah, bentuk umum itu kan cirinya adalah sama dengan 0 ya. Nah, sekarang ini kan udah ada Y sama dengan X tambah 3 nih. Kalau sama dengan 0, gimana caranya? Y-nya aja kita tinggal pindahkan ke sebelah kanan. Kalau pindah ke sebelah kanan kan dia jadi 0 ya. Apa jadi negatif ya? X min Y gitu ya. Ditambah 3. Nah, ininya jadi 0. Udah selesai. Ini juga termasuk ke dalam bentuk umum. X min Y tambah 3 sama dengan 0. Sama aja. Cuma ditukar aja. Pak, kalau Ya, Y-nya terserah taruh di mana? Y-nya terserah taruh di mana kalau bentuk umum. Yang penting dia satu tempat. Kalau Y-nya di kiri, yang lain juga harus di kiri. Kiri-kiri semua gitu ya. Kanan-kanan semua gitu ya. Iya maksud saya Hmm. min Y-nya di depan X gitu maksudnya. Oh, kalau kamu mau tulis min Y tambah X plus 3 boleh. Oh, Atau X tambah 3 min Y juga boleh. Cuma lazimnya, umumnya di sini. Umumnya ya, di sini. Yang X min Y tambah 3. Umumnya seperti itu. Oke, sudah? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke bahasan selanjutnya, teman-teman. Nah, di sini kita udah belajar definisi. Kita udah diskusi masalah bentuk. Kita kemarin udah gambar grafik nih,
Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan lebih perdalam lagi ya bagaimana nih cara membuat grafik gitu ya. Nah, selanjutnya ya kita coba belajar diskusi terkait gradien. Apa sih gradien? Nih, gradien adalah derajat kemiringan sebuah garis atau nilai kemiringan sebuah garis. Jadi ini kalau teman-teman lihat nih ke grafik yang udah saya buat gitu ya. Nah, ini kan dua garis berbeda ya miringnya. Ada yang landai, ada yang curam banget gitu kan ya. Nah, ini kan yang merah nih terkesan lebih landai ya. Kalau ini kan G ini kan garis yang biru curam banget nih, garis yang di jam sibuk. Ini ya. Curam tuh maksudnya apa? Tajam banget gitu kan ya. Dia turunnya tuh menukik banget gitu ya. Kalau landai kan agak turun gitu ya. Nah, setiap garis punya derajat kemiringan seperti ini nih. Ada yang landai, ada yang curam. Kayak gitu teman-teman. Nah, kelandaian dan kecuraman atau kemiringan ini itu punya derajatnya, yaitu adalah gradien. Nah, itu teman-teman. Ini yang akan kita pelajari selanjutnya, yaitu gradien. Nah, gradien biasa disimbolkan dengan huruf M, ya. Nih, makanya di sini M nih, M mulu nih. Nah, gradien bisa didapat dari 3 cara nih. Pertama, bisa didapat dari 2 titik yang dilalui. Kedua, bisa didapat dari persamaan yang sudah diketahui. Nah, kalau yang diketahui dari 2 titik, berarti ada titik pertama, titik ke-1, dan ada titik kedua. Makanya di sini ada X1Y1, atau titik pertama yang dilalui oleh garis tersebut, dan X2Y2. Titik kedua yang dilalui oleh garis tersebut. Nah, kita dicarinya gimana? M sama dengan nih, kalau di sini ya, yang saya kotakin merah, Y2 min Y1 per gitu ya, X2 min X1. Kita hitung selisih Y dibagi dengan selisih X. Ya, selisih yang ada di sumbu Y dengan selisih yang ada di sumbu X. Karena kemiringan itu bergantung dengan sumbu Y dan sumbu X-nya, teman-teman. Ya, maksudnya gimana sih, Pak? Gitu ya. Nah, ini coba saya gambar sumbu Y dan sumbu X-nya gitu ya. Nah, kenapa bisa begitu gitu ya? Nih, misalnya ini ada sumbu sumbu apa nih yang berdiri, sumbu apa nih? Sumbu Y gitu ya. Kemudian ada sumbu X-nya yang horizontal gitu ya. Kemudian ada sebuah garis nih. Nah, misalnya garisnya gini gitu ya. Nah, kemiringan itu, rumus gradien itu didapat dari selisih ya antara selisih di sumbu Y ya, selisih garis tersebut di sumbu Y dengan selisih garis tersebut di sumbu X ya, selisih antar 2 titik yang mereka dilalui oleh garis tersebut ya. Misalnya ini garis pertamanya di sini ya, X1 dan Y1-nya di sini. Nah, ini X2-nya, Y2-nya di sini gitu ya. Nah, gradien itu adalah selisih antara di sumbu Y ini, makanya ini disebut Y2 dikurang Y1, namanya juga selisih ya, Y2 dikurang Y1 dengan selisih yang ada di sumbu X. Nih, X2 min X1. Nah, mereka dibandingkan. Y2 min Y1 dibagi X2 min 1. Nah, itu cara menghitungnya. Itu didapat rumusnya dari sini. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Nah, ini mungkin yang nggak kalah pentingnya. Nah, di sini ada 3 garis, teman-teman ya. Ada 2X min 3Y sama dengan 12. Ada garis kedua Y sama dengan X tambah 3. Ada garis yang ketiga, garis yang melalui titik 3,1 dan 5,3. Itu ya. Nih, garis yang melalui 2 titik. Nah, kita fokus ke garis yang ketiga dulu nih. Gimana caranya? Kan ini dia melalui 2 titik. Ya, kita tetapkan mana titik pertama, mana titik kedua. Misalnya ini titik pertama. Berarti 3-nya sebagai X1 dan satunya ada Y1. Nah, titik keduanya 5,3, berarti 5-nya itu X2 dan 3-nya itu adalah Y2. Nah, kita masukin deh ke rumus. M berarti sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2 itu kan 3 ya tadi tuh. Nih. Y1 itu 1. Bagi X2 itu 5, X1 itu 3.
Nah, dikurang deh, 3 kurang 1, 2, 5 kurang 3, 2. Nah, 2 bagi 2, 1. Nah, inilah gradien atau tingkat kemiringan dari garis tersebut. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Pak, Ya, kenapa? Boleh? ini kalau dalam kehidupan sehari-hari ini dipakai pas kapan, Pak? Nah, pertanyaan bagus ini. Kalau sehari-hari dipakai pas kapan ya? Kan nggak mungkin ya kita beli kacang panjang gitu, ini gradiennya berapa? Nggak mungkin gitu juga ya. Nah, ini akan berguna kalau misalnya nanti mungkin teman-teman bekerja di bagian di bagian keuntungan lah ya, yang menghitung keuntungan ya. Pada kuartal ya atau dalam 1 bulan gitu ya. Dalam 1 bulan ya, keuntungan perusahaan tersebut bagaimana gitu ya. Kalau dalam bulan Januari ini grafik merah keuntungannya ya. Terus dalam bulan Februari ini garis kuning grafiknya. Atau jangan di situ ya berarti ya, nyambung ya. Ini garis kuning ya. Terus di bulan Maret ini grafiknya dia untung tajam misalnya, segini misalnya. Oh, warnanya ganti deh. Nih, ini nih di bulan Maret nih. Ya, sangat sangat untung dia. Nah, jadi teman-teman bisa menganalisis dan mengambil kesimpulan, oh ternyata di bulan Februari grafik keuntungan kita sempat menurun nih. Apa kira-kira faktor yang menentukan penurunan grafik ini gitu ya, penurunan keuntungan ini. Kemudian teman-teman lihat, oh ternyata di bulan Januari dan di bulan Maret itu keuntungan kita naik nih. Apa yang menentukan ya? Nah, jadi teman-teman itu bisa menginterpretasikan, mengambil kesimpulan itu dari gambar grafik tanpa harus nih ngelihat angkanya berapa gitu ya, tanpa harus melihat angkanya berapa. Dengan grafik aja kita bisa tahu keuntungan kita naik atau turun. Nah, nanti akan berguna di situ, Mutia. Atau kalau sehari-hari, misalnya kamu mau eh, nabung misalnya, mau membeli sesuatu, terus kamu nabung gitu ya. Kamu bisa buat grafiknya. Tabungan saya begini Pak, gitu ya. Grafiknya selalu naik Pak. Atau kalau mungkin selalu naik, alhamdulillah ya, bisa jadi ya grafiknya tuh naik, ya kemudian karena kepake uang jajan sedikit, jadi sempat turun Pak. Saya gatel kemarin jajan ya, udah check in di Shopee gitu ya misalnya, check in check out di Shopee misalnya, terus saya pakai uang tabungan saya, makanya uang tabungan saya sempat turun gitu ya. Terus akhirnya supaya on the track lagi, ya saya harus nabungnya lebih banyak lagi Pak, supaya bisa ngebayar yang kemarin misalnya. Jadi kayak gini gitu ya. Ini dari sini kan kita bisa tahu nih berapa apa yang harus kita lakukan ke depannya gitu. Dilihat dari grafik aja gitu. Terus atau yang mungkin teman-teman yang punya uang tabungan gitu ya di bank dalam jumlah besar, kemudian teman-teman pakai buat eh, keuntungan sehari-hari misalnya gitu ya, kebutuhan sehari-hari misalnya. Awalnya ada 10 juta nih, cuman karena kepake terus gitu ya. Nah, di hari ke-15 udah sampai segini nih. Nah, nanti teman-teman bisa memprediksi kira-kira berapa hari lagi nih, ya. Kira-kira berapa hari lagi nih supaya nanti grafik ini itu bisa jadi nol gitu kan ya. Teman-teman jadi kayak bisa lebih memprediksi kira-kira kurang lebih ya sekitar segini segini lagi nih ya. Atau misalnya kalau misalnya dalam hari misalnya tinggal 2 minggu lagi nih uang kita akan habis ya. Supaya nggak habis kita harus apa ya? Kayak gitu. Jadi teman-teman bisa menginterpretasikan gambar grafik, tapi sebelumnya teman-teman harus bisa dulu gambar grafik gitu ya. Sebelumnya juga teman-teman harus tahu tentang derajat kemiringan, seberapa miring, landai kah, curam kah gitu. Nah, kalau ini mungkin digambarkan dengan angka, begitu Mutia. Dapat feel-nya ya? Oke, sip. Kita lanjut. Nah, kalau tadi ya itu kita mendapatkan gradien dari 2 titik yang dilalui. Nah, sekarang bagaimana kalau gradien yang diketahui itu persamaannya? Sebenarnya ini jauh lebih gampang, teman-teman, kalau diketahui persamaannya. Kalau dia bentuknya bentuk umum, ya misalnya 3x ditambah 2y tambah 6 sama dengan 0 misalnya.
kita cukup lihat A sama B-nya. A sama B itu apa? A apa? B apa? A itu adalah angka yang ada di depan X. Nah, ini A nih berarti nih, 3 berarti ya. B-nya apa? B itu adalah angka yang ada di depan Y, 2 berarti ya. M itu, gradiennya itu adalah min A per B. Min A, A-nya 3, oh berarti min 3 per B, B-nya 2. Ya udah min 3 per 2, selesai. Gampang. Cuman ngeliat angka aja gitu ya, terus dibagikan gitu ya. Dibagi, bukan dibagikan, dibagi gitu ya. Kemudian kalau yang diketahui bentuk khususnya, yang Y sama dengan misalnya 5X tambah 2, berarti gradiennya berapa? Lihat aja yang ada di depan X-nya angka berapa? 5. Udah selesai. Jadi gitu teman-teman. Oke, nah ini ada yang, oh tadi ada yang bertanya ya, apa itu yang tadi 2 per 2, 2 dibagi 2, apa angka berapa yang bisa dibagi 2? Oh, itu maksudnya 2 bagi 2. Oke. Nah, ini kalau diketahui garisnya ya, seperti ini teman-teman. Kita ke contoh soal deh yang tadi ya. Nah, ini kan ada 3 garis ya. Yang pertama itu 2x min 3y sama dengan 12, y sama dengan x tambah 3. Nah, kalau ini gimana? Nah, sama seperti tadi. Kita harus tahu dulu ini bentuk umum atau bentuk khusus. Yang pertama ini bentuk mendekati bentuk umum ya. Meskipun bentuk umumnya itu adalah 2x min 3y tadi min 12 ya, sama dengan 0. Nah, kalau ini bentuk umum, udah tinggal cari ya. Tadi kan bentuk umum itu rumusnya adalah M min A per B ya. A-nya berapa ini kalau di sini? Oke, saya nanya lagi nih. Oh, 2 udah ada yang jawab. Oke, baru mau nanya saya. Yang B-nya berapa? Min 3. Min 3 ya. Oke, berarti min A, A-nya 2. Berarti kan min 2 per B-nya min 3. Oke, min 2 bagi min 3 negatif bagi negatif kan positifnya. Berarti 2 per 3. Udah, selesai. Kemudian Y sama dengan X tambah 3. Ini kan bentuk khusus ya teman-teman ya. Karena Y sama dengan gitu ya. Tinggal lihat aja angka di depan X ada angka berapa ini. Kalau dalam aljabar tidak ada angka berarti ada angka. Tidak ada angka di depan variabel berarti angka 1. 1. Ya udah gradiennya 1. Selesai. Seperti itu teman-teman. Oke, kita tambah soal latihan lagi deh. Ya. Kita tambah soal latihan lagi. Kalau teman-teman bisa buka bukunya, silakan buka bukunya. Itu halaman 62. Nah, saya mau nanya ke beberapa orang. Di buku halaman 62 itu di nomor 1 itu ada beberapa garis, ada Y sama dengan 2X ya. Kemudian ada Y sama dengan min X tambah 2. Kemudian ada C Y sama dengan X tambah 3. Ada yang 2Y tambah X sama dengan 3 sama dengan 6. Kemudian itu 2X min 3Y sama dengan 12. Dan F itu 3X min 4Y tambah 12 sama dengan 0. Oke. Nah, kalau kayak gini gimana teman-teman? Berapa gradiennya? Nah, berapa aja nih gradiennya? Saya mau nanya nih ke orang-orang. Kan tadi hanya beberapa tuh yang aktif ya. Ini saya mau tanya dulu nih. Kak, gradien yang mana tuh tadi, Kak? Gradien yang barusan kita bahas. Oh iya. Yang baru aja kita bahas. Oke, saya nanya ke yang kameranya dimatiin dulu.
Wah, langsung nyala ini kameranya. Ke Radin. Nah, Radin K dulu deh. Nah, Radin, kameranya nyala nih. Oke, Radin, saya mau tahu gradien yang garis yang A itu berapa ya, Radin ya? Y sama dengan 2X. Dua bukan sih, Pak. 2. Kenapa 2? Gak tahu Pak, saya depannya dua aja gitu. Sebentar. Oke, kalau yang B-nya itu berapa, Radin? Gradiennya. Bentar, Pak. Berapa? Ayo, berapa, Radin? Tinggal lihat nih, ada angka berapa di depan X? Atau min 1. Iya, -1. Oke. Itu betul -1. Kan nggak ada angka di depannya, cuma ada min doang ya, berarti dia -1 gitu ya. Oh itu ya, Pak. Saya nggak lihat Iya. ada ya. Oh, ada yang lihat. Oke, baik. Zalfa, yang C garis C berapa, Zalfa, gradiennya? Mana Zalfa? Garis C ini gradiennya berapa? Mana Zalfa? Ini kameranya nyala nih. Atau Zahid? Mana Zahid? Ya, Pak. Nah, Zahid, garis yang C ini gradiennya berapa ya, Zahid? Bingung, Zahid? Rada masih bingung, Pak. Oke, masih bingung. Nggak apa-apa. Ini saya bantu ya, Zahid ya. Jadi, Zahid, ini itu, saya bantu nih, saya kasih clue-nya. Ini bentuk umum atau bentuk khusus? Umum, Pak. Bentuk umum atau bentuk khusus? Untuk apa? Bentuk Khusus, Pak. tadi bentuk umum nih jawabannya yang pertama. Saya tanya lagi jadi berubah bentuk khusus. Iya, bentuk khusus ya. Jadi kalau gini Zahid, kalau bentuknya adalah Y sama dengan, itu adalah bentuk khusus. Ya. Tapi kalau yang bentuknya tidak Y sama dengan, kayak gini nih, gitu ya. Nah, atau apalagi yang F, itu namanya bentuk umum, gitu ya. Nah, seperti itu Zahid. Nah, bentuk khususnya bagaimana? Bentuk khususnya kayak gimana kalau nyari gradiennya? Kalau bentuk khusus, gradien itu adalah tinggal lihat angka yang ada di depan huruf X. Atau koefisien X-nya berapa. Nah, ini kan nggak ada angka ya, Zahid ya? Ya, Pak. Kalau nggak ada angka, itu tinggal kita sebut aja 1. Karena kalau nggak ada angka, itu berarti ada angka 1. Angka 1 itu tidak ditulis kalau menjadi koefisien. Jadi gradiennya adalah berapa, Zahid? Apa-apa, saya kedengaran. Oh, jadi kalau bentuk khusus itu, gradiennya adalah tinggal melihat angka yang ada di depan X. Angka yang ada di depan X adalah angka, ada angka 1. Berarti gradiennya adalah 1. Nah, sekarang saya mau tanya lagi Zahid ke kamu Zahid. Kalau garis yang ini gradiennya berapa Zahid? Yang mana, Pak? Ini yang baru saya tulis, yang ada di pojok ini, yang saya kotakin. Oh. Gradiennya
3/2, Pak. Iya, 3/2. Lagi Zahid, nih yang di bawahnya. Ini gradiennya berapa Zahid? 5/4, Pak. Hati-hati, minnya diajak. Min 5/. Min 5/4, Pak. Oke, sip. Zahid sudah paham? Sudah, Pak. Oke, terima kasih Zahid. Luar biasa. Lanjut nih teman-teman ke DEF. Saya mau tanya ke Usama. Ya, Nah, gradien garis D apa? Usama. Bingung? 1. Satu? Kenapa satu? Nggak tahu. Nggak tahu. Bingung. Ini bentuk umum atau bentuk khusus? Sama. Bentuk umum. Ya, lebih dekat ke bentuk umum ya. Ke bentuk umum. Nah, kalau bentuk umum itu kan rumusnya min A per B ya. Sama ya. Iya. Oke. A itu apa? Sama. 2. Hati-hati. A itu adalah koefisien X. Angka yang ada di depan X. Angka yang ada di depan X berapa? 1. 1. Karena ini min A, jadi min 1 ya. Per B. B itu apa? Y. Ya, B itu adalah angka yang ada di depan Y. Ya, jadi min 1 per 2. 2. Oke, bawahnya sama berapa? Gradiennya. Min A per B juga. 2. 2 per min 3. Nah, hati-hati bukan 2 per min 3, tapi min 2 per min 3. Kenapa? Karena rumusnya itu adalah min A per B. Ya. Jadi A-nya itu negatif. Dikasih tanda negatif di depannya. Jadi meskipun A-nya itu 2, ya, tapi karena di depannya ada min, ya, min A, jadi min 2 gitu ya. Nah, kemudian karena ini sama-sama negatif, atas bawah sama-sama negatif, min 2 per min 3, itu dicoret aja negatifnya. Gitu ya, dibagi. Karena negatif bagi negatif kan positif sifatnya ya. Jadi 2 per 3. Gitu. Nah, sekarang yang F, garis yang F. Saya minta ke Kansa. Berapa Kansa? Gradien yang M. Yang F. Berapa gradiennya? Berapa Kansa? Nggak tahu Pak, masih bingung. Oke. Perhatikan Kansa, kita belajar bareng, nggak apa-apa, kita diskusi bareng. Rumusnya itu ya adalah gradien. Kalau yang diketahui adalah bentuk umum, gradien adalah min A per B. Ya, min A per B. A itu apa? A itu adalah angka yang ada di depan X. Nih A nih. Berarti A-nya berapa kalau di garis ini? 3 min 3x. Oh, min 3x ya. Nah, kalau B-nya itu adalah angka yang ada di depan Y. Berapa Kansa? 4. Negatifnya diajak ya, jangan lupa. Berarti min 4 gitu kan ya. Nah, sekarang gradiennya itu adalah min A per B. Min A. A-nya kan tadi 3. Berarti kalau min A berarti min 3 ya. Per B-nya berapa Kansa? Min 4. 4. Nah, ini kan sama-sama negatif bagi negatif. Ya udah tinggal coret aja. Jadi nanti hasilnya positif 3 per 4. Wah, ini kan ada negatifnya dua-duanya. Kalau negatifnya satu aja, yang di mana? Ya udah biarkan dia negatifnya satu aja, seperti yang D. Jadi min 1/2 gitu, nggak masalah. Kenapa saya coret? Karena atas bawah punya negatif gitu. Jadi kalau atas bawah punya negatif, ya boleh dicoret atau ditiadakan negatifnya. Karena negatif bagi negatif hasilnya positif. Oke, terima kasih teman-teman, luar biasa pertemuan kita pada siang hari ini. Ada yang mau ditanyakan?
Pak, saya mau tanya, Pak. Ya boleh. Itu bedanya yang D sama yang E apa? B, D. oh D. Bedanya D sama E apa? Bedanya adalah posisi Y dengan X. Tapi, meskipun posisi Y dan X berbeda, dalam rumus gradien tetap sama. Tetap min A per B. Gitu. Min A-nya apa? Min A-nya adalah angka yang ada A-nya yang ada di depan huruf X. Koefisien huruf X. Koefisien variabel X. B-nya apa? Koefisien variabel Y. Mau gimana pun rumusnya, posisinya tetap sama. Gitu aja. Maaf, kebalik. Mau gimana pun posisinya, rumusnya tetap sama. Itu maksud saya. Pak, kenapa duanya yang enggak A, Pak? Kenapa? Kenapa duanya yang enggak A, yang D? Oh, karena A itu adalah koefisien X, B, koefisien Y. Jadi kita pengaruhnya itu bukan di depan atau di belakangnya, tapi pengaruhnya itu adalah di X atau Y-nya. Kalau X, angka yang depan X itu udah pasti A. Y, angka yang ada di depan Y berarti itu B, gitu, Aisyah. Berarti yang A itu 1 ya, karena X itu sama dengan 1 ya, Pak? Iya, betul. Terus kalau yang B itu depannya Y ya, Pak? Iya, betul. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bapak, Iya? kalau yang B itu bisa negatif, bisa positif ya. Cuma kalau yang A selalu negatif. Pertanyaan bagus, ya. Ini boleh saya hapus biar saya ada tempat menulisnya. Boleh, Pak. Oke. Jadi teman-teman, ini Almira pertanyaan bagus nih. A-nya selalu positif. Kalau dari rumus ya, itu kan min A per B ya. Jadi negatif ini itu dari rumusnya. Ya, min A per B itu minnya itu dari rumusnya. Nah, lalu positif negatifnya gimana? Tergantung dari persamaan garisnya juga. Contoh nih, ada 2x min 3y sama dengan 12. Dengan min 2x min 3y sama dengan 12. Kemudian bedakan juga dengan min 2x tambah 3y sama dengan 12. Apa beda ketiganya? Oke. A-nya di sini berapa, Almira? 2, gitu kan ya? B-nya min 3. Sehingga nanti rumusnya min A. Ya, berarti kan min 2 per B. B-nya min 3. Kan ya? Min 2 bagi min 3 kan jadi positif ya. Karena negatif bagi negatif kan positif ya. 2 per 3. Oke, sampai sini udah? Nah, kita lanjut ke sini. Nah, ini artinya apa nih? A-nya berapa? A-nya min 2, B-nya min 3. Jadi minnya juga diajak nih, min 2. Nah, terus rumusnya gimana, Pak? Kan dia min A. Nah, rumusnya kan min A per B. Nah, A-nya sendiri adalah min 2. Tapi dia dikasih negatif lagi di depannya. Min A. Min 2 gitu ya. Min ini dari rumus. Min ini emang dari soalnya. Gitu. Kemudian langsung dibagi min 3 gitu ya. Nah, ini kan min kali min ya. Min kali min kan jadi nanti jadi positif kan? Positif 2 per min 3. Nah, jadi jawabannya adalah min 2 per 3 gitu ya. Minnya ini bukan punya 2 ya, tapi min itu punya pecahan itu. Jadi nanti mungkin nulisnya jadi min 2 per 3 gitu ya. Begitu juga yang ini nih. Ini kan A-nya min 2 ya. B-nya 3 nih. Jadi M-nya adalah min 2 per 3. Ini kan min kali min positif kan? Positif 2 per 3. Itu dia. Nah, jadi begitu Almira. Apakah selalu positif, Pak? Nggak, tergantung ya. Tergantung dari bentuk asal persamaannya. Begitu. Kira-kira bisa dipahami, Almira? Bisa, Pak. Oke, jadi tergantung ya. Tergantung A awalnya berapa gitu. Oke, sekian. Terima kasih teman-teman. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya.